Baik Bapak Ibu, saya memulai presentasi saya. Perusahaan ini namanya PT Terlanjur Jaya Indonesia. Baik Bapak Ibu, ya coba kita lihat profil perusahaan ini seperti apa. Ya, PT Terlanjur Jaya Indonesia, alamatnya di BTP Kota Makassar, tetapi kantor operasionalnya berada di Bandung, Bapak Ibu. Nah, ini fotonya kantor kita, nah ini alamatnya. Nah, ini yang menjadi direktur perusahaan ini adalah Bapak Andi Irham Fadila. Oke, selanjutnya ya coba kita lihat misi dan visinya. Menjadi perusahaan yang unggul dan terpercaya ikut mewujudkan bangsa Indonesia menjadi global player, adil dan makmur. Iya, misinya seperti apa? Mencetak berjuta-juta pengusaha yang berkarakter dan bermoral untuk Indonesia jaya. Jadi bukan hanya jaya tapi bermoral yang baik. Ya, ini kalau kita lihat Bapak Ibu legalitasnya. Jadi kalau ada sebuah perusahaan yang mengajak kita untuk kerjasama, wajib untuk kita mengetahui seperti ini. Mungkin orangnya baik, tetapi pemerintah yang melarang. Ya, mungkin pemerintah memberikan izin, tapi orangnya lagi yang kurang bijak. Jadi harus dua-duanya baik. Ya, ini masih legalitasnya. Nanti kita bisa lihat lebih detail lagi Bapak Ibu. Ini surat izin usaha penjualan langsung yang juga dikeluarkan oleh pemerintah baru saja, masih tanggal 8 bulan 6 2021. Jadi sebelumnya kita jualan sambil urus izinnya. Jadi sekarang izinnya sudah lengkap. Jadi tidak ada lagi bakalan yang mengganggu kita. Jadi tidak usah takut-takut lagi Bapak Ibu. Oke? Legalitasnya sudah, direkturnya kedua kita sudah lihat, produknya apa? Karena sebuah perusahaan pasti memiliki biasanya dua hal. Kalau bukan jasa, dia barang. Ya, jadi kalau ada perusahaan itu biasanya memiliki salah satu atau dua hal ini, yaitu barang atau jasa. Kita di sini adalah barang, jadi perdagangan kita perdagangan barang, bukan perdagangan jasa. Produknya seperti apa? Coba kita lihat. Ini adalah namanya fitware. Apa itu fitware? Saya bisa tunjukkan. Nah, ini produk kita baru satu Bapak Ibu, tetapi ini sangat berharga untuk kita semuanya. Seperti apa? Bisa kita lihat. Nah, jadi sangat kecil. Jadi kalau saya ukur dengan telunjuk saya hampir sama panjang dengan telunjuk saya. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita semuanya bisa coba. Ya. Oke. Apa itu fitware? Fitware adalah enzim. Nah, sekarang apa lagi yang dimaksud dengan enzim? Kalau saya bahasakan di sini bahasa Bugis, enzim itu air liur kita. BB-nya kita. Ya. Jadi kalau manusia sudah tidak punya enzim lagi, sudah saya pastikan dia sudah bakal meninggal. Coba bayangkan Bapak Ibu, andaikan kita mau makan misalnya jagung, tapi tidak ada air liur, saya sangat yakin sangat susah untuk kita telan. Nah, enzim ini Bapak Ibu sebagai biokatalisator. Apa yang dimaksud lagi dengan biokatalisator? Yaitu sebagai perantara untuk mempercepat dan memaksimalkan reaksi biologis. Apa itu reaksi biologis? Metabolisme. Apalagi yang dimaksud dengan metabolisme? Karena ini bahasa nenek moyang kita, jarang kita dengar. Kalau tidak biasa kita belajar biologi, nah ini jarang kita dengar. Jadi ini sebagai biokatalisator, ini mempercepat dan memaksimalkan metabolisme tubuh kita. Jadi kalau metabolisme itu seperti mesinnya kendaraan bermotor, apakah itu mobil atau motor, ya. Jadi kalau sudah tidak bagus mesinnya, sudah pasti tidak bisa jalan. Biar baru kelihatan mesinnya, tapi di dalam tidak bisa berfungsi dengan baik, pasti juga tidak bisa jalan. Nah, coba tadi sudah saya
putarkan. Jadi Bapak Ibu, di samping Tahukah Anda, mempertahankan daya tahan tubuh tidak hanya cukup dengan asupan vitamin dan mineral. Pernahkah Anda mengkonsumsi beberapa porsi nasi, namun tubuh masih merasa lemas? Di sanalah peran enzim bekerja untuk memecah karbohidrat dari nasi sehingga mudah diserap oleh tubuh. Penyakit yang Anda derita banyak disebabkan oleh berkurangnya asupan enzim. Gaya hidup masa kini menguras enzim di dalam tubuh kita. Buah dan sayur yang kita makan sedikit mengandung enzim. Maka itu, kita memerlukan lebih asupan enzim demi menjaga kesehatan tubuh kita. Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis. Dalam tubuh manusia, enzim diproduksi di organ usus, lambung, pankreas, dan hati, serta di dalam mulut. Enzim bekerja dengan cara memecah sari makanan. Setiap jenis enzim memiliki peran masing-masing dalam proses memecah sari makanan. Di dalam mulut terdapat enzim amilase yang berperan sebagai pemecah karbohidrat. Pada organ lambung terdapat enzim lipase, yaitu enzim pemecah lemak. Dan pada organ usus terdapat enzim protease dengan fungsi pemecah protein. Enzim-enzim tersebut sangatlah penting bagi tubuh. Apabila tubuh kekurangan enzim, hal ini dapat berakibat buruk. Sari-sari makanan tidak dapat diserap dan dicerna secara sempurna oleh tubuh. Hal inilah yang Jadi saya potong Bapak Ibu karena ini mungkin ada sekitar 5 menit, tapi saya bisa memberikan kesimpulannya seperti apa itu enzim. Jadi enzim itu Bapak Ibu adanya di rongga mulut kita, adanya di pankreas, adanya di usus, adanya di hati. Jadi kalau ada orang misalnya penyakit gula, ya, kolesterol, itu artinya enzim yang ada di pankreasnya sudah tidak berfungsi dengan baik, bahkan mungkin sudah tidak ada sama sekali, sehingga zat-zat gula yang ada di dalam makanan yang kita makan itu sudah tidak bisa diurai menjadi tenaga. Jadi gula kita makan, gula juga yang keluar, ya. Jadi kalau orang yang kadar gulanya tinggi, enzimnya kurang pada pankreasnya, kalau dia kencing, air kencingnya biasanya dikerumuni semut karena tidak berubah gula yang dia makan menjadi energi. Maksudnya Bapak Ibu, yang di mulut, di hati, di usus, di pankreas, kalau enzim itu tidak cukup, maka metabolisme tubuh kita sangat terganggu. Coba bayangkan kalau kita makan di mulut saja misalnya, yang pertama kali makanan itu bertemu dengan enzim, kalau kurang kita makan, sebutlah kalau makan nasi dan ikan kering saja pasti setengah mati mengunyah, baru bisa ditelan. Kenapa? Hanya enzim sendirian yang bekerja di situ. Nah, jadi begitulah kira-kira kalau kita kekurangan enzim. Ciri-cirinya misalnya orang yang kekurangan enzim begini. Kalau kita makan 1 jam yang lalu, sekarang terasa lapar lagi, itu kita kekurangan enzim. Sebenarnya makanan yang kita makan itu mungkin cukup banyak, tetapi tubuh kita tidak mampu mengelola semuanya. Nah, jadi hanya sedikit saja yang diolah. Oleh karena sedikit yang diolah, sedikit yang jadi tenaga, kita lemas lagi, padahal masih ada cadangan, tidak bisa diolah lagi. Itu sudah menumpuk, akhirnya berat badan kita berlebihan. Nah, itu ciri-cirinya kalau kita kekurangan enzim. Buang air besarnya juga tidak bagus, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya coba kita lihat. Jadi kalau kita ketemu juga sebuah produk kesehatan, siapapun yang menawarkan Bapak Ibu, harus kita lihat badan POM-nya. Karena orang yang sangat tahu persis, lembaga yang sangat tahu persis,
makanan ini atau minuman ini layak kita makan atau minum atau tidak, ini dari Badan POM, Bapak Ibu ya. Ini dari Badan POM. Nah, kita ini TJI P12, ini nomornya. Nah, ini perusahaan yang keluarkan ya. Terus P12 ini bahannya dari apa saja? Jadi ini ada temulawak, ada kulit manggis, ada buah naga, ada buah apel, ada sarang semut, dan ada madu. Ini bahan-bahan ini kita konsumsi saja secara tunggal, manfaatnya luar biasa, Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah tidak diragukan lagi. Jadi apapun biasanya jamu yang beredar di Indonesia pasti ada temulawaknya. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa saja manfaatnya untuk kita kalau kita gunakan ini? Jadi ini bisa memperkuat tulang dan gigi sebagai energi booster. Energi booster ini apa yang dimaksud sebagai energi booster? Jadi kalau kita minum P12, begitu sudah kita telan, terus kita sudah mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang lain, maka dia akan bisa membantu merubah makanan kita itu dalam metabolisme tubuh kita menjadi energi yang maksimal. Kemudian orang yang berpenyakit jantung, stroke, di Bone Bapak Ibu, ada teman saya hanya menggunakan kurang lebih 2 minggu dan sudah dia stroke kurang lebih 1 bulan, dia sekarang sembuh sudah mendekati 100%. Jalannya sudah bagus, tinggal bicaranya sedikit yang masih tidak lincah, masih agak lambat. Kemudian bagi perempuan yang mungkin haidnya tidak lancar juga bisa kita gunakan ini P12 untuk kita memperlancar haid. Jerawat ini bagi anak muda, cewek-cewek, biasanya jerawat ini sebuah malapetaka. Biasanya menghibur diri. Kalau wanita tanpa jerawat bagaikan malam tak berbintang ya. Itu hanya menghibur diri namanya. Terus kalau misalnya ada di antara kita ibu-ibu yang biasa keguguran, boleh juga menggunakan P12 ini. Apalagi kalau sudah terlanjur kena kanker, ya apa boleh buat, minum P12, dan ini juga berfungsi sebagai antibiotik. Di Makassar ada yang sudah dipotong di rahimnya, ada penebalan yang menurut dokter itu bakalan menjadi sebuah kanker. Dia gunakan ini dalam waktu kurang dari 1 minggu itu sudah hilang. Ya, bisa nanti kita lihat fotonya. Kemudian bagi yang sudah hamil, bagus juga membantu perkembangan dan pertumbuhan janin. Dan ini hanya yang kami tuliskan, masih banyak yang lainnya lagi. Nah, kalau kita mau lihat nanti selengkapnya ada di brosur ini, tinggal kita baca. Terus coba kita lihat orang yang sudah pernah gunakan ini, apa kata mereka? Silakan diperhatikan. Ini P12, Ibu sudah konsumsi seberapa hari? Saya konsumsi sejak sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, berarti 1 bulan lebih ya? Iya. April ya, Maret. Mulai saya kenal Maret. 1 bulan lebih. Apa yang sudah dirasakan sejak mengkonsumsi ini? Luar biasa. Saya sudah mengkonsumsi banyak sekali nih, tapi ini Jifet betul-betul yang terbaik. Kenapa saya bilang terbaik? Karena yang saya rasakan sendiri itu selama 40 tahun salivah saya berlebih. Pokoknya meludah terus itu, mulai dari gadis sampai sebelum saya ketemu Jifet. Begitu saya minum Jifet, sudah sahur, saya tidak tahu kemana yang hilang ludahku. sampai maghrib saya beraktivitas tidak ada ludah sama sekali. Padahal saya biasa bawa kaleng-kaleng, kemanapun saya pergi saya bawa kaleng. Kaleng ludah. Berapa lama dikonsumsi terus terasa seperti itu? Baru 1 kali. Oh. Begitu saya minum setelah sahur, ini saya minum, saya coba dulu deh, siapa tahu hilang ludahku. Saya bilang itu karena dia kasih berhasil detox selama 15 menit. Saya coba ini betul-betul
hilang ludaku, udah tau saya kemana, padahal sempat Setelah ditetes ini, apa yang kita rasakan sebelum dan sesudahnya? alhamdulillah. Ya, bagaimana tadi di awalnya tangannya? Kaku tidak bisa rapat ya? Nggak bisa. Ya, tapi setelah dideteksi dalam waktu 10 menit, apa yang ibu rasakan? Alhamdulillah sudah berubah, bisa. Sudah bisa menggenggang? Jadi ini saya potong dulu ya Bapak Ibu. Tadi yang di depan itu ada ibu-ibu yang selalu meludah-meludah terus, salimar namanya, berlebihan ke liurnya. Jadi enzimnya banyak sekali. Ya, tapi jadi kurang lebih 40 tahun dia selalu meludah begitu. Tapi ketemu dengan ini, alhamdulillah luar biasa, hanya 1 hari saja sudah selesai. Dan orang tua kita ini juga begitu. Ini kurang lebih 30 menit, setiap 10 menit ditetesi kurang lebih 10 tetes atau setengah pipet itu, dia bisa bergerak, tangannya semula tidak bisa. Coba kita lanjutkan lagi. Apa ini bu? Sudah bisa hati. Oh iya. Ya, jadi inilah kesaksian pada ibu-ibu. Dicobakan Fitwell. Awalnya tadi tangannya tidak bisa rapat. Ketika sudah dicobakan sekitar 15. Ya, oke, kita lihat coba lagi kesaksian yang kedua Bapak Ibu ya, orang yang kedua lagi. Jadi ini Ibu Wati, dia vertigo dan asam lambung. 2 hari lah. 2 hari saya konsumsi itu sudah kurang akhirnya saya konsumsi tiap hari. Nanti tidak ada nih, sudah tidak pusing kan awalnya itu asal nemo bangun pusing, oleh. Terus berapa lama kita konsumsi Fitwell? Saya konsumsi yang paling terasa itu saya asam lambung Pak. Kalau itu vertigo berapa hari saya konsumsi itu berkurang. Alhamdulillah sekarang kan. Sudah Asam lambung itu Pak, 1 pagi bisa minum sama malam. Dan saudara saya asam lambung parah, sudah lama memang panas ini naik ke atas. berapa banyak nih yang kita minum Fitwell? Oh, nggak sampai 1 botol. Nggak sampai 1 botol ya? Iya, nggak sampai 1 botol. Baru kita sudah merasa lebih baik sekarang. Alhamdulillah. Tidak pernah lagi terasa terkumpul itu saya biar jauh kemana. Dulu sekarang jauh kemana. Terus asam lambungnya sekarang bagaimana? Tidak pernah lagi. Alhamdulillah. Ya. Biasanya dulu kalau mah saja itu kalau saya minum teh. Jadi ini asam lambungnya selesai juga dalam 1 hari ini Bapak Ibu ya. Oke, coba saya tunjukkan lagi yang ketiga. Ini tadi di sini macam-macam, ada salimar, ada stroke, di sini vertigo dan asam lambung. Yang ketiga di sini coba kita lihat apa lagi nih. Bapak Ibu, ini mungkin ada yang bertanya kenapa selalu muncul ini. Jadi kalau misalnya tidak puas nonton sekarang, kita cari di YouTube, ketik saja Sarmaka, ketemu ini ya. Di YouTube ketik Sarmaka, maka ketemu video-video ini. Oke, saya lanjutkan. Saya pernah ada keboleh. Saya pernah sakit stroke selama 1 minggu. Setelah 1 minggu saya konsumsi Fitwell. 3 hari saja sudah lumayan. Sudah ada perubahan. Ini saya konsumsi selama 5 bulan. Saya sudah normal sekarang. Sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong. Dulunya itu ngomong tidak bisa, jalan pun tidak bisa, goyang pun tidak bisa. Alhamdulillah saya konsumsi ini Fitwell, alhamdulillah sudah berubah 100%. Berapa banyak kita konsumsi Fitwell, Bu? 5 botol. 5 botol. Berapa lama kita gunakan itu sebanyak 5 botol? Kurang lebih 2 minggu. Selama 2 minggu. Iya. Setelah itu sekarang sudah bisa jalan, sudah bisa bicara. Coba kita berdiri. Kita lihat berdiri. Iya.
Oke, berdiri. Oke. Oke, coba kita jalan ke depan 3 langkah. Oke, coba gerakkan tangan kirinya. Oke. Terima kasih Bu. Alhamdulillah benar-benar fitwen luar biasa. Jadi saya jelaskan sedikit ini Bapak Ibu karena orang ini saya kemarin bertemu. Jadi sebelumnya ini selama kurang lebih 2 minggu dia hanya duduk di kursi roda, tidak bisa jalan, tidak bisa juga bicara, mulutnya miring, sudah pindah bukan di tengah lagi tempatnya tapi di samping. Alhamdulillah ketemu dengan Fitwel, dia gunakan 5 botol dalam waktu 2 minggu. Sekarang keadaannya sudah mendekati normal 100%. Jadi menurut saya, penglihatan saya tinggal bicaranya saja yang masih agak lambat sedikit. Tapi ini kan memang masih baru. Dan sampai sekarang dia terus minum Fitwel. Hari ini dia pergi ke Cendrana, juga sangat semangat jual ini, mau berbagi kepada orang lain. Selanjutnya ini lagi yang dalam bentuk foto, tadi kan dalam bentuk video. Ini gunakan juga 5 hari. Awalnya dia teteskan saja per jerawat, 1 tetes per jerawat. Tapi ini kalau begitu hitam jadinya. Akhirnya menurut analisanya keras sih kalau begitu, dia campur air. Nah sekarang setelah 5 hari dia gunakan sebagai masker, campur air ini Fitwel. Nah seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang ini orangnya saya tidak pernah ketemu. Ini dari teman. Ini dari Bulu Kumbar. Oke, coba kita lihat lagi. Ini dari temannya Ibu Suwartini. Oh iya Kak, tadi sudah saya cek kadar kolesterolku turun drastis. Yang biasanya 230-an, sekarang 120 manu. Nah ini. Alhamdulillah bagus sekali itu yang di kemarin ditawari Kak. Masya Allah, ini WA dari teman sejawat tentang manfaat Fitwel. Coba lagi berikutnya. Ini dari Maman. Saya sudah berikan nama Maman TGA Makassar. Ada yang menarik, sebelum swab antigen di ruang IGD hari pertama, semua dicek, tekanan darah normal 130/90, gula darah 103. Saya yakin ini efek Fitwel yang saya konsumsi selama ini. Karena sebelumnya kadar gula darahnya itu selalu dia berkisar 200 sampai 220. Setelah minum Fitwel beberapa hari menjadi 130. Kemudian tensinya selama sebelum menggunakan Fitwel itu 150/110. Sekarang sudah menjadi 130/90. Nah ini luar biasa Bapak Ibu ya. Coba tepuk tangan untuk Fitwel.